oleh Menpan RB. ya? Luar biasa ya. Jadi banyak banyak kesempatan yang bisa diraih bagi teman-teman yang bisa mendapatkan predikat ASN berprestasi. Baik, teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman, dan kami menunggu pendaftarannya untuk tahun 2024 ini. Batas akhir pendaftarannya 31 Mei. 31 Mei. Ya. Baik, Smart ASN pada pemerintah Kabupaten Badung, kita BKPSDM Kabupaten Badung hadir dengan channel YouTube kita yang baru. Kita memiliki suatu inovasi baru yang bernama podcast ASN Talk. Apa itu ASN Talk? ASN yang berbicara terkini, aktif, lugas tentang kepegawaian. Di mana pada sesi pertama ini kita sudah menghadirkan special guest atau tamu spesial dalam episode 1 ini. Pada penasaran kan semuanya? Nanti di sini kita akan membahas kupas tuntas secara mendalam dan komprehensif mengenai apa itu PNS berprestasi. Pada penasaran kan siapa bintang tamu kita? Di sini saya tidak sendiri. Sekarang saya sudah berdua bersama spesial tamu. Di sebelah saya ada Bapak Kepala BKPSDM Kabupaten Badung, Bapak Dr. Andes Igede Wijaya, Magister Manajemen. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learning. Baik, selamat pagi, Bapak. Pagi. Luar biasa ya. Sangat rapi di pagi hari. Mohon maaf sekali, Pak. Ini mungkin mengganggu jam kerjanya, di mana saya lihat dari jam pelaksanaan tugasnya sangat-sangat padat. Di sini kita sedikit ganggu untuk ajak berbincang-bincang mengenai kepegawaian, Pak. Jadi di sini nanti kita akan berbincang-bincang mengenai PNS berprestasi. Sebelumnya Bapak bagaimana kabarnya, Pak? Sehat, Pak? Baik. Saya saat ini dalam kondisi sehat dan merasa senang sekali. Ya. Dan mohon izin kebetulan hari ini karena saya menghadiri acara peringatan Hari Otonomi Daerah. Dan ketentuan pakaiannya memang PSL, pakaian sipil lengkap, makanya saya masih menggunakan kostum seperti ini. Luar biasa ya, Pak ya. Ya, tapi kalau sehari-harian ya sesuai dengan jam kerja biasalah. Kalau hari Senin keki dan sebagainya. Berarti memang kebetulan ya Smart ASN pada podcast kita yang pertama ini kebetulan sekali bertepatan dengan Hari Otonomi Daerah, Pak ya. Jadi special guest kita Pak Kaban langsung menggunakan jas loh untuk teman-teman Smart ASN semua. Jadi tadi sudah tanyakan kabar. Jadi kira-kira gimana Pak untuk kondisi kepegawaian sekarang di Kabupaten Badung itu bagaimana Pak? Secara singkat mungkin bisa dibantu dijelaskan terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih. Rekan-rekan semua, khususnya para ASN di Kabupaten Badung, saya selaku leading sektor di dalam pengelolaan manajemen ASN, dan kita terjemahkan bahwa kita di BKPSDM ini sebagai pelayan pegawai gitu ya. Sudah tentu dalam pengertian pelayan publik kita adalah pegawai. Saya merasa bergembira dan optimis dengan keberadaan ASN kita di Kabupaten Badung yang kita lihat selama ini dan kita yakin ke depan akan bergerak kemana. Itu menjadi optimisme kita karena secara potensi kita sudah memiliki potensi yang sangat besar gitu ya. Sudah tentu pengertian potensi ini kan kita berpikir berorientasi satu-satunya kepada pelayanan publik gitu ya. Baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Mengapa potensi ini cukup besar saya katakan? Dari sisi jumlah kita diberikan kesempatan yang cukup luas untuk mengisi kekurangan-kekurangan yang menjadi kebutuhan kita di Kabupaten Badung ini. Maksudnya kebutuhan ASN kita.
Kalau dari sisi kualitas, selain memang kita memiliki motivasi yang cukup tinggi, teman-teman ASN di Kabupaten Badung memiliki motivasi yang tinggi untuk mengembangkan kompetensinya, juga tidak kalah pentingnya dan bahkan menjadi faktor utama, kita sudah disiapkan anggaran dalam rangka pengembangan kompetensi tersebut. Ada anggarannya. Ya, apalagi ada ketentuan dari pusat secara mandatori bahwa wajib bagi daerah menyiapkan dana sebesar 0,16%. 0,16. Ya, dari APBD yang ditetapkan itu disiapkan untuk pengembangan kompetensi ASN. Nah, kita tahu menjadi tantangan kita ke depan bahwa bagaimana kita menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 ya, sebagaimana yang sudah menjadi tujuan ataupun cita-cita nasional, yang salah satu akan didukung oleh terkondisikannya birokrasi berkelas dunia. Ya, birokrasi berkelas dunia, salah satu di antara penentunya adalah ASN-nya harus profesional. Betul sekali, Ya. harus profesional. Nah, untuk ASN profesional inilah kita selalu mendorong teman-teman kita dan sekaligus juga teman-teman kita ASN Kabupaten Badung memiliki motivasi yang tinggi. Kita yakin dengan berpegangan kepada komitmen dan selalu punya motivasi ke depan untuk meningkatkan diri, saya yakin di Badung ASN yang profesional itu semakin cepat untuk bisa kita wujudkan. Oke, baik, luar Terima biasa kasih. ya Pak Kabannya. Tadi Ya. saya sempat beberapa ada mengutip Pak dari yang Ya. Bapak sampaikan tadi, dijelaskan bahwasanya memang benar karena di sini BKPSDM selaku leading sektor pengembangan SDM gitu Pak ya tadi, bahwasanya kondisi pengisian kepegawaian khususnya ASN di Kabupaten Badung sudah mulai terpenuhi semua. Dan juga tadi Pak Kaban pun menjelaskan bahwasanya untuk pengembangan kompetensi pun diwajibkan 0,16 Smart ASN semuanya. Artinya teman-teman yang punya keinginan untuk melaksanakan pengembangan kompetensi jangan ragu, nanti bisa diinfo ke sini. Nah, tadi sempat juga dijelaskan bahwasanya ada pengembangan kompetensi dan juga penghargaan, Pak. Nah, ini teman-teman Smart ASN ini banyak yang bertanya, Pak, di media sosial kita. Pak, kalau Min, kita menyebutnya Min ya Pak ya? Ya, Min, kalau misalnya saya berprestasi, apa sih yang saya dapatkan? Nah, kalau misalnya saya berkinerja dengan baik, apa sih yang saya dapatkan? Kira-kira dari Bapak selaku Kepala BKPSDM Kabupaten Badung nih, dari Kabupaten Badungnya tersendiri, apa punya suatu program atau apa seperti itu Pak, untuk memberikan wadah apresiasi seperti itu untuk teman-teman ASN yang berprestasi seperti itu Pak? Ya, baik. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali ya, bahwa bagaimana kita mencoba memahami ketentuan yang ada, khususnya di dalam pengelolaan manajemen ASN ini, diantaranya berkaitan dengan pengembangan maupun pada akhirnya nanti harus ada kita memberikan yang namanya reward and punishment. Betul, ya. Reward and punishment. Kembali saya sampaikan bahwa pengembangan ini menurut Undang-Undang ASN yang terbaru, Undang-Undang 20 tahun 2023, itu bukan lagi menjadi hak. Kalau Undang-Undang 5 tahun 2014 pengembangan itu kan hak gitu ya. Oh, berarti jadi bukan hak lagi Pak. Minimal 20 CP gitu ya. Tapi Undang-Undang yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2023, pengembangan ini menjadi suatu kewajiban. Dengar wajib Smart kita ASN harus mengembangkan diri. Gitu berarti ya. Sekarang PASN itu wajib mengembangkan diri. Dengan mengambil kesempatan itu dan bahkan sudah ditetapkan dengan undang-undang yang diterjemah dengan peraturan pelaksanaan yang lebih teknis, maka kita membuktikan teman-teman kita ASN di Kabupaten Badung ini memanfaatkan kesempatan itu bahkan sampai mereka bisa menunjukkan prestasinya. Wah, luar biasa ya, kan? Pak ya. Jadi prestasi-prestasi yang diraih oleh ASN di Kabupaten Badung ini cukup banyak, baik yang sudah muncul di permukaan maupun yang belum. Saya yakin. Kenapa saya katakan yang belum muncul itu juga merupakan prestasi? Karena kita secara sederhana melihat bahwa pelaksanaan
tupoksi mereka yang diakui dalam suatu penilaian itu rata-rata sudah mendapat pengakuan yang baik. Betul. Nah, kalau itu bukan karena prestasi, saya yakin predikat baik itu tidak mudah akan didapat, gitu ya. Nah, oleh karena demikian, kembali kepada yang namanya penghargaan ini juga merupakan suatu kewajiban kita, khususnya kita di BKPSDM, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa di dalam pengelolaan ASN itu kita ada kewajiban yang namanya memberikan reward and punishment. Nah, berkaitan dengan penghargaan ini, kita orientasinya adalah memberikan reward. Nah, tetapi untuk memberikan reward kepada pegawai ataupun ASN itu kan tidak datangnya ujug-ujug begitu saja kan? Berarti ada beberapa persyaratan, ada kriteria, ada persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Namun sebelum menuju kepada itu, kita selalu mendorong bahwa teman-teman ASN di Kabupaten Badung ini harus siap untuk mengembangkan diri sehingga yakin pada suatu ketika pasti akan memiliki prestasi. Gitu ya. Oke. Berarti memang tadi dijelaskan bahwasanya untuk memacu ya, memacu prestasi-prestasi PNS ini kan tadi Pak Kaban sebut bilang ada yang memang sudah muncul ke permukaan, ada yang masih mungkin terpendam, masih malu-malu untuk dimunculkan. Maka dari itu di BKPSDM seperti amanat undang-undang itu memang melaksanakan reward and punishment begitu Pak ya. Kalau kita berbicara masalah reward nih, misalnya tadi pertanyaan tadi Pak Kaban terkait dengan PNS-PNS yang memiliki suatu inovasi, memang berbakat dan memiliki suatu prestasi, apakah ada suatu wadah yang dibuat oleh BKPSDM untuk menampung hal-hal tersebut Pak Kaban? Iya. Terjemahan daripada amanat undang-undang tersebutlah khususnya di dalam memberikan reward bagi teman-teman kita yang ASN di Kabupaten Badung ini, siapa yang berhak untuk diberikan reward dan lain sebagainya. Makanya kita di BKPSDM Kabupaten Badung melaksanakan suatu fungsi. Dalam rangka itu kita sudah membentuk yang namanya tim di dalam rangka menjaring rekan-rekan kita ASN di Kabupaten Badung siapa yang berhak nanti untuk diberikan reward ataupun penghargaan. Berarti memang di Badung ini sudah ada timnya khusus ya? Kita bangun tim ataupun panitia gitu ya. Dan di dalam menjaring itu sudah tentu kita tidak bekerja sendiri, artinya di teman-teman di BKPSDM saja, tetapi dalam hal menilai prestasi ASN di Kabupaten Badung itu kita sudah tentu melibatkan beliau-beliau yang expert di bidang itu. Oh, berarti bukan hanya stakeholder di Badung aja Pak, gitu ya? Oh, lebih transparan gitu ya, supaya lebih transparan. Kalau ibaratnya kalau kita menilai teman kita kan mungkin saja orang curiga ada like and dislike, ada subjektif gitu kan. Makanya yang menilai mereka-mereka yang maju untuk berlomba dalam ASN berprestasi ini adalah beliau-beliau yang posisinya independen. Jadi bukan orang yang ada di birokrasi ini ataupun pejabat-pejabat yang ada di birokrasi. Kita justru melibatkan dari pihak kampus sebagai perwakilan akademisi. Terus dari ombudsman, ada ombudsman yang juga Pak. Kredibilitas independensinya sudah diakui, artinya kita mengakui memang beliau sebagai pengawas di dalam pelayanan publik sekaligus. Dan juga kita libatkan orang expert di bidang kepegawaian yaitu dari BKN. Oh, ada BKN juga dari Pak. BKN, khususnya kita ada bekerja sama dengan BKN regional. Begitu juga dari kepegawaian provinsi, artinya dari BKP SDM Provinsi Bali juga kita libatkan. Oh, berarti jadi tim jurinya dari itu, penjelasan jadi Bapak bukan dari kita. Benar-benar tidak ada dari pihak kita ya Pak. Berarti teman-teman Smart ASN tidak usah berpikir ada intimidasi begitu Pak. Ya, tidak ada. Karena memang benar-benar murni, kalau memang dia memang memiliki prestasi, kita dorong, kalau memang bagus, kita berikan reward tadi begitu Pak. Betul. Nah, sebelum melangkah jauh nih Pak, teman-teman Smart ASN yang nonton nih, kan bukan hanya
karena ini YouTube, Ya. bukan hanya di Badung saja. Mungkin nanti teman-teman di Indonesia juga bakal Ya. nonton, Pak, bisa menjadi suatu motivasi juga untuk instansi-instansi lain untuk membuat kegiatan seperti ini. Betul. Kalau boleh tahu, Pak, kegiatan reward PNS berprestasi ini sudah dimulai sejak kapan, Pak? Ya, kalau kita mengatakan terlambat, mungkin ya terlambat gitu ya, tetapi itu jauh lebih bagus terlambat daripada tidak sama sekali gitu kan. Nah, kita memang baru mulai tahun 2023 kemarin. Tahun kemarin berarti, Ya, Pak, baru tahun kemarin, dan tahun ini adalah pelaksanaannya di tahun kedua, dan kita akan lanjutkan terus pada tahun-tahun berikutnya. Oke, baik, berarti terus bertahap setiap tahunnya, Pak, ya? Setiap tahun diadakan penilaian. Setahun sekali, Pak? Setahun sekali. Oh, baik, Ya, teman-teman. karena itu nanti penyerahan penghargaannya itu dikaitkan dengan HUT Korpri. HUT Kopri, wih, Ya, luar di biasa akhir ya. tahun. Ya. Berarti memang agendanya pada saat HUT Kopri dan juga pemberian PNS berprestasi. PNS berprestasi. Bagus ya momennya, Pak, ya. Nah, kita lebih masuk lebih dalam lagi, Pak. Sekarang kan lebih lagi hangat-hangatnya ada PNS dan P3K. Sedangkan tadi dijelaskan ini PNS berprestasi. Ya. Kiranya ke depannya untuk teman-teman nih kan yang Smart ASN Badung ada juga yang P3K, Pak. Nah, mungkin ke depannya apakah P3K bisa masuk ke dalam kategori nanti ASN berprestasi atau tidak, Pak? Seperti apa mungkin ke depannya? Mengawali dari pengertian ASN itu kan terdiri dari PNS dan P3K gitu ya. Dari ketentuan undang-undang yang mengatur dan terjemahannya, kalau kita bicara P3K ada terjemahannya dengan PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Di situ juga diatur bahwa teman-teman kita yang statusnya P3K juga berhak untuk selain mendapatkan gaji, pengembangan, juga berhak untuk mendapatkan penghargaan. Berarti memang ya, hanya saja karena kita baru memulai, baru tahun kemarin gitu kan, ini tahun yang kedua, kita akan siapkan dulu perangkat lunaknya, atau seperti yang pelaksanaan PNS berprestasi ini kan kita harus siapkan perbubnya dulu, administrasinya, ketentuan teknisnya yang lain. Tetapi saya yakin karena kita sudah ada pedoman PNS berprestasi, saya kira dengan menyandingkan itu saja persiapan untuk P3K juga akan bisa lebih cepat. Betul, Pak. Berarti teman-teman Smart ASN. Yang penting prinsipnya P3K pun berhak untuk mendapatkan penghargaan. Sudah tentu melalui prestasi yang dimiliki dan dinilai oleh tim juri, mendapatkan penilaian yang masuk kategori, disitulah mereka akan mendapatkan penghargaan nanti. Luar biasa ya. Jadi teman-teman Smart ASN seperti yang dijelaskan Pak Kaban tadi, jadi teman-teman yang P3K nih jangan berkecil hati. Bisa dari sekarang dipersiapkan kira-kira saya membuat inovasi apa. Nanti pada saat memang jalurnya istilahnya dibuka, langsung tancap gas, begitu Pak Kaban ya. Sekarang ini tinggal beraktivitas sampai memunculkan suatu prestasi. Pada saatnya nanti kalau sudah bisa dinilai dan perangkat-perangkatnya sudah siap, udah tinggal mendaftar aja. Berarti teman-teman jadi jangan tunggu perangkatnya sudah siap baru terus melakukan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan hasil yang luar biasa, itu jangan begitu. Dari sekarang sudah bisa disiapkan. Tanam prinsip berkinerja begitu. Biarpun sekarang ada wadah untuk reward, jangan berpatokan itu, artinya tetap kita harus berkinerja untuk menunjukkan kinerja yang baik begitu Pak Kaban ya. Nah, tadi kita sedikit membahas tentang PNS berprestasi Pak Kaban, mohon izin. Kira-kira bisa dibantu di-sharing ke teman-teman Smart ASN yang menonton. Kira-kira alur pendaftarannya itu seperti apa sih Pak Kaban? Apakah ada tahapan-tahapan atau sekali saja atau bagaimana? Mungkin teman-teman bisa dibantu dicerahkan. Iya. Ini informasi ini sangat penting ya kalau berbicara masalah alur, karena kalaupun teman-teman tahu ada kesempatan, tapi kalau dia tidak tahu alurnya kemana juga akan menyurutkan niatnya juga. Kadang bingung Pak, penting sekali ini. Ini harus kemana gitu kan. Yang jelas
kita sekarang sudah sangat dibantu dengan penerapan teknologi. Gitu ya. Betul Pak. Dengan demikian, teman-teman yang ingin maju ikut dalam lomba ataupun penilaian ASN PNS berprestasi ini, mereka memulai dari OPD-nya masing-masing. Oh, berarti difilter dulu Pak ya? Ya, mereka dievaluasi ataupun diseleksi di OPD-nya masing-masing. Karena kan yang lebih tahu sebagai awal adalah OPD-nya masing-masing. Artinya atasannya. Pejabat penilainya lah. Ya, pejabat penilainya lah di sana. Oh, ini yang bekerja sangat baik, ini yang baik, ini yang cukup, kan OPD-nya yang tahu. Jadi dengan prosedur seperti itu, yang diajukan oleh OPD-nya kita sudah menjadi yakin pasti mereka adalah yang punya kinerja sangat baik di situ. Makanya itu harus diawali dari OPD-nya. Nah, di situ diadakan penilaian secara sederhana oleh kepala OPD-nya, sudah tentu dengan melihat kinerja siapa bawahannya yang memiliki kinerja sangat baik, diberikanlah rekomendasi mereka. Oh, berarti ada rekomendasi. Jadi kepala OPD-nya yang memberikan rekomendasi di situ. Berupa surat begitu Pak? Ya, untuk mereka diusulkan ikut penilaian PNS berprestasi. Nah, dengan juga melampiri surat-surat ataupun persyaratan administrasi lainnya. Tapi yang paling utama menjadi ukuran yang pertama adalah bahwa yang bersangkutan memiliki prestasi yang luar biasa. Yang terjemahannya adalah kinerjanya sangat baik. Berarti memang tadi Pak Kaban jelaskan yang pertama memang dari OPD-nya sendiri memfilter dulu Pak ya. Karena memang kita ketahui bersama teman-teman Smart ASN yang mengetahui kinerja pegawai yang bersangkutan kan atasan langsungnya begitu Pak ya. Nanti berarti teman-teman nggak langsung ojok-ojok mendaftar, berarti memang harus lapor dulu ke atasannya, Pak saya mau daftar begini-begini begitu Pak ya prosesnya. Nah, dilihat tadi Bapak menjelaskan ada beberapa administrasi. Untuk melihat itu, apakah melalui teman-teman ASN harus datang ke BKPSDM atau memang melalui online semua Pak? Apa dari sosial media ada diinformasikan juga atau bagaimana Pak? Untuk? Ya, sekali lagi kita kan sudah ditunjang dengan adanya IT ya sehingga untuk mendaftar itu mereka cukup dengan mengupload data di OPD-nya masing-masing. Berarti semua digital ya Pak? Ya, digital. Jadi tidak perlu datang berbondong-bondong ke BKP SDM. Silakan laporkan diri di sana, mendapat rekomendasi dari pimpinan, sudah tentu melalui seleksi sederhana di situ. Wajar ataupun tidak pimpinannya yang lebih memahami di situ. Sehingga bila itu semua sudah terpenuhi, kelengkapan organisasinya sudah siap, silahkan diupload melalui link yang sudah kita siapkan. Dan mereka sudah bisa melakukan di OPD-nya masing-masing. Berarti memang semuanya berbasis digital ya Pak digital, ya? Artinya teman-teman Smart ASN nanti jangan berbondong-bondong datang ke BKPSDM Pak ya. Mau bawa berkas bukan lagi, sekarang udah online ya Pak ya. Apalagi saya sempat tadi cari-cari informasi Pak sebelum kita mulai podcast, ada Simpak Badung begitu di situ Pak ya. Melalui Simpak Badung. Di situ nanti diupload datanya. Oke, baik. Tadi Bapak sempat menyebutkan untuk tim penilainya itu terdiri dari ada ombudsman, ada juga dari BKN Pak ya, ada juga dari BKPSDM Provinsi Bali dan juga akademisi Pak ya. Akademisi. Berarti praktisi memang juga ada. Itu orang-orang itu memang kita yang pilih atau memang dari persyaratan untuk PNS berprestasi memang harus memilih praktisi-praktisi seperti itu Pak? Yang pertama motivasi kita kan adalah kita ingin menjamin independensi gitu ya. Supaya tidak ada pengertian like and dislike, subjektif dan sebagainya. Tetapi independensi ini kan juga kita harus punya ukuran. Ya, kita tidak ujuk-ujuk akan memilih si A, si B. Pasti kita akan menggunakan ukuran juga bahwa untuk mengetahui sesuatu ini kan perlu keahlian tertentu. Orang yang ahli di bidangnya begitu Pak ya. Sesuatu itu kan membutuhkan keahlian tertentu. Karena pada saat penilaian PNS berprestasi ini kan ada istilahnya perlu keahlian menggali untuk bisa menemukan, untuk bisa membuktikan, gitu kan. Nah, itu makanya kita mohon bantuan melalui lembaga pendidikan khususnya untuk dari akademisi.
kita bersurat khususnya ke lembaga UNUD ya. Jadi UNUD yang menugaskan Oh, siapa beliau-beliaunya yang dipandang berkompeten berkompeten di situ. untuk tugas ini, gitu kan. Berarti luar Begitu biasa ya. juga ke Ombudsman kita bersurat, ke BKN kita bersurat, ke BKPSDM Provinsi Bali juga kita bersurat. Sehingga beliau yang tahu dan beliau yang punya kewenangan mengutus siapa orang-orangnya yang ditugaskan untuk membantu kita menilai PNS berprestasi. Dari tim penilainya pun istilahnya orang-orangnya memang mampu di bidangnya. Ya, gitu, Pak, ya. Nah, terkait dengan PNS berprestasi, Pak, menarik sekali tadi Bapak sempat menjelaskan bahwasanya seluruh administrasinya online. Nah, untuk tahapannya apakah sekedar P3 maaf ASN ini mendaftar langsung lolos, apakah ada tahapan-tahapan seleksinya, Pak? Ya, sudah tentu tahapan ini ada gitu ya. Yang kembali saya sampaikan, begitu datanya sudah diupload, data masuk, ya melalui link BKPSDM Simpaknya kita, data masuk. Di sini pasti akan kelihatan. Berarti ada PIC-nya, Pak, ya? Sudah kelihatan siapa orang yang mendaftar, datanya dicek. Nah, itu sudah masuklah kita kepada yang namanya seleksi administrasi. Oke, kita masuk seleksi administrasi. Ya, masuk ke seleksi administrasi. Bila memenuhi syarat, dilanjutkanlah ke yang namanya proses penilaian. Observasi dengan, begitu, Pak, ya? Ya, dengan melakukan cross check lapangan. Oh, berarti setelah pertama lolos administrasi, lanjut ke cross check lapangan. Bener nggak nih yang dibuat begitu, Pak, ya? Bener nggak prestasinya itu ada, gitu kan? Nah, setelah itu, ya sudah tentu yang mengadakan cross check lapangan tadi, Pak, ya? Ini yang tim itu tadi. Oh, bukan dari ya, kita bukan ya? Kita membentuk tim hanya memfasilitasi surat menyurat administrasi. Nah, anggaplah sekarang sudah lolos, Pak, ini Oke, kembali kepada yang namanya peninjauan ke lapangan. Setelah itu baru yang bersangkutan diundang untuk mempresentasikan. Oh, ada tahapan seperti itu, Pak? Ya, mempresentasikan apa yang menjadi unggulan mereka yang mereka ajukan untuk mendapatkan predikat itu nantinya. Dan di situ mereka akan diuji oleh tim penilai. Apa yang dibuktikan dengan dokumen, apa yang didapat melalui penggalian ke lapangan ataupun penilaian di lapangan, dan itu akan diuji melalui pemaparan yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Memang ada tahapannya, Pak, ya. Jadi teman-teman Smart ASN pertama kumpulkan dulu berkasnya melalui online. Ya. Yang kedua, jangan lupa nanti bakal ada tinjauan lapangan nih sama tim-tim. Dicek ke lapangan. Setelah itu kalau lolos, nanti bakal disuruh presentasi lagi tuh. Ya. Nah ini, Pak, yang sangat penting, Pak. Mungkin teman-teman Smart ASN di pemerintah Kabupaten Badung ini masih banyak bertanya terkait inovasi, Pak. Nah, kalau seorang berpikir PNS berprestasi, pasti dia mikirnya, saya harus punya inovasi nih. Nah, di sini kalau kategori orang bisa ikut PNS berprestasi ini, apakah harus memiliki inovasi? Kan orang mikirnya inovasi itu pasti berupa aplikasi, Pak. Ya. Nah, apakah harus punya aplikasi atau inovasi yang gimana, Pak? Bisa dibantu diberikan penjelasan mungkin teman-teman Smart ASN. Ya, baik. Ini sangat penting sekali juga karena memang selama ini kan kita mendengar bahwa teman-teman kita di ASN Badung ini memahami ASN berprestasi itu harus ada inovasi yang berupa aplikasi ya, itu, kan. Sebenarnya bukan semata-mata aplikasi saja. Memang yang menjadi acuan pertama untuk bisa ikut dalam penilaian ini adalah sebutannya adalah prestasi luar biasa. Prestasi luar biasa. Ya. Terjemahannya adalah inovasi. Bentuknya tidak hanya berupa aplikasi, tetapi juga program. Program ya? Ya, program juga. Jadi, karena kan tidak semua tupoksi kita itu harus diterjemahkan dengan aplikasi. Apalagi pengalaman sudah menyebutkan dan sudah menjadi isu nasional, aplikasi-aplikasi ini pun sebenarnya ternyata menjadi kendala bagi masyarakat
karena terlalu banyaknya aplikasi, masyarakat justru Bingung. bingung. Ya betul Ya. betul. Dan kita ke depan justru bukan hanya itu menjadi orientasi. Apakah aplikasi ini benar-benar memiliki nilai tinggi? Enggak. Tidak hanya sekedar berupa ada Digital gitu Pak dasar ya. digitalnya Juga begitu mampu sehingga kita memotong alur birokrasi begitu Pak betul, ya. bukan hanya sekedar itu. Oh iya iya. Dan itu bahkan itu akan menjadi penilaian yang betul-betul dibuktikan benar-benar ini menjadi nilai yang sangat tinggi gitu ya. Nah, kembali kepada hal itu, bahwa jangan takut duluan untuk bisa ikut di ajang PNS berprestasi ini karena merasa tidak punya aplikasi. Selain aplikasi, program pun juga bisa Pak ya. dinilai. Ya, sudah tentu itu pasti ada kriteria-kriteria penilaian yang sudah dimiliki oleh tim juri atau tim penilai itu, gitu ya. Jadi sekali lagi jangan berorientasi kepada aplikasi saja, program pun bisa. Selama program itu memang benar-benar memiliki nilai yang dapat apakah dari sisi efisiensi, memunculkan efisiensi, apakah dari sisi penyelesaian kalau diukur dari sisi waktu dan sebagainya. Bisa juga seperti itu. Ya, sehingga itu akan dinilai nantilah oleh tim juri. Baik, terima kasih Pak Kaban. Ya. Jadi teman-teman Smart ASN jangan bingung lagi. Jadi teman-teman yang mau mendaftar PNS berprestasi ini, tanda kutip bukan hanya berbasis aplikasi. Tadi Pak Kaban sudah menjelaskan bahwasanya ada beberapa kategori-kategori. Apakah Bapak Ibu memiliki suatu inovasi yang dimana mampu membuat efektif dan efisien dan memangkas alur birokrasi yang berbelit, itu bisa dipakai Pak ya. Artinya teman-teman jangan terjebak dalam bahasa aplikasi ya Pak ya. Betul. Nah, kita kembali ke PNS berprestasi Pak. Tadi kan lumayan kita sudah banyak berbincang nih. Nah ini hilirnya nih Pak. Kalau misalnya anggaplah ada seorang pegawai PNS mendapatkan PNS berprestasi. Itu ada kategorinya nggak Pak? Atau sama semua? Oh semua ini berprestasi. Apa memang ada klasifikasinya ya, begitu? Ya. Kita yakin yang namanya prestasi itu kan tidak sama ya. Sehingga dari awal kita pada saat penyusunan perangkat lunaknya kita sudah pikirkan. Sehingga ada kategori-kategori yang mereka bisa dapatkan. Yang dimulai dari kategori muda, madya, utama. Jadi yang menentukan kategori ini yang bisa diraih oleh calon peserta tersebut adalah nilainya. Bukan statusnya. Berarti dari tim penilai memberikan nilai Pak ya. Misalnya sekarang statusnya dia sebagai pelaksana begitulah ya, bukan sebagai JPT. Kalau JPT kepala UPD gitu kan, ataupun administrator dia kabid. Tidak itu yang menentukan. Yang menentukan adalah nilai daripada prestasinya tersebut. Yang didaftarkan itu Pak ya? Yang didaftarkan tersebut. Kalau nilainya mencapai pada standar utama, sekalipun statusnya dia sebagai pelaksana, why not? Kalau memang dia mumpuni dia memenuhi syarat, angkanya mencapai pada kategori utama. Itu. Jadi ini harus di-clearkan dalam pengertian itu ya, bukan yang utama nanti pasti deh GPT, kepala dinas, kepala dinas, kepala UPD gitu, enggak. Prestasinya ini yang dinilai oleh tim juri, kalau ternyata angkanya mencapai standar kategori utama, dia dapat kategori utama. Sekalipun dia JPT, artinya kepala OPD, mengajukan diri mendapatkan penilaian sampai lolos mendapatkan predikat, tapi ternyata angka yang didapat hanya menyentuh pada predikat ataupun kategori muda, kenapa tidak? Oh, begitu Pak. Berarti dari penjelasan ini ada kategori utama, madya dan muda. Itu diklarifikasi berdasarkan nilai-nilai yang digabung nanti. Dan juga teman-teman Smart ASN yang tadi dijelaskan oleh Pak Kaban, bahwasanya untuk nilai-nilai ini memang berdasarkan dari proses inovasi yang Bapak Ibu daftarkan begitu ya. Jadi Smart ASN punya inovasi apa? Jangan merendah hati kalau misalnya menjadi seorang
pelaksana Ya, pasti dapatnya mudah, nggak seperti itu belum berdasarkan tentu. nilai begitu Pak ya. Ya, ya. Oke, luar biasa Pak. Mungkin Pak bisa diberikan mungkin motivasi atau semangat untuk teman-teman Smart ASN yang menonton terkait dengan PNS berprestasi ini Pak. Oke. Sebelum ke motivasi itu ya, saya tambahkan lagi satu, bicara inovasi tadi, ini sebagai salah satu indikator penilaian. Itu ada 5 loh indikator penilaian. Ada indikatornya Ya, juga Pak ya. memang inovasi itu mendapatkan persentase yang paling tinggi. Ya, kalau dalam penilaian keseluruhan kan ada pembagian persentase gitu ya. Jadi inovasi ini memang mendapatkan persentase yang paling tinggi yaitu 40%. Wah, ada itunya ya Pak Tetapi ya. selain inovasi, di situ ada pembentuk nilai yang namanya kerjasama. Kerjasama. Mereka yang bersangkutan bisa sebagai posisi sebagai inspirator, ya bisa memberikan inspirasi, bisa berkolaborasi, dan juga mereka bisa menjalin komunikasi. Oh iya, Ya, betul Pak, betul. karena begini, prestasi itu bisa kita lihat hasilnya, tetapi dalam pembentukan hasil tersebut, prosesnya bagaimana yang ya Pak ya? bersangkutan perannya apa? Karena kan mereka yang akan kita berikan predikat kan. Kalau ternyata perannya yang akan dibuktikan nanti dengan dia mampu tidak berkomunikasi, dia mampu tidak memimpin di dalam pembentukan hasil prestasi yang luar biasa tersebut, dia mampu tidak berkolaborasi, gitu kan? Jadi memanfaatkan potensi bekerja sama dan sebagainya, itu juga dinilai. Oke, itu pada saat verifikasi lapangan ya, Pak ya? Dan termasuk pada saat presentasi dan sebagainya, di situ keyakinan para juri akan muncul. Nah, pembentuk nilai inilah yang digali sehingga didapatkan angka yang berupa angka kumulatif untuk bila kategori menyentuh tadi Pak ya? Ya, standar kategori itu. Berarti tidak ojok-ojok langsung nilai segini. Ya, memang ada filter-filternya begitu Pak. Perannya di situ juga digali. Karena yang menjadi orientasi di dalam penilaian PNS berprestasi itu kan yang bersangkutan punya peran enggak di situ. Betul. Nah, di situ akan dibuktikan, oh ternyata dia yang punya ide terhadap inovasi ini. Dia yang menerjemahkan ide tersebut, dia yang memimpin pembentukan prestasi tersebut ataupun inovasi tersebut. Oh, dia diakui bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan timnya. Di situ akan digali. Berarti banyak memang unsur-unsur penilaian ya Pak ya. Ya. Memang sudah. Tapi kalau seandainya perannya mereka tidak sebanyak itu, jangan takut juga. Tetap ikut saja, karena yang tahu nilai itu selevel mana itu kita dapatkan tim juri setelah dinilai oleh tim juri nanti. Iya, betul. Kadang-kadang kita kan nggak tahu ya, kita masuk di level mana gitu kan. Nah, supaya kita tidak ragu, ya udah ikut aja dulu. Selama kita sudah punya prestasi yang luar biasa tersebut, ikut aja dulu. Masalah peran kita di situ buktikan pada saat kita diuji oleh tim juri. Oke. Gitu. Berarti masuk nih yang terakhir, apa nggak kira-kira ada kiat-kiat atau motivasi nih Pak untuk teman-teman gini, ASN? Jadi saya ingin mendorong teman-teman semua ASN di Badung ini, salah satu syarat utama adalah prestasi yang sangat baik tersebut, itu menjadi utamanya. Yang kedua, jangan ragu untuk mengikuti penilaian ini gitu ya. Karena penilaian ini dan mendapatkan predikat ini nanti itu banyak sekali manfaatnya. Satu, secara material teman-teman nanti akan dikasih yang namanya piagam penghargaan. Piagam. Itu ditandatangani oleh Pak Bupati. Yang kedua, diberikan hadiah berupa insinya. Insinya itu pin. Insinya itu lambang daerah yang dibuat dari emas. Luar biasa ya. Luar biasa itu, apalagi harga emas sekarang naik terus kan. Dapat gitu ya. Bangga ya makanya. Bangga. Jadi tidak semua orang bisa dapat itu gitu kan. Terus bagi PNS, teman-teman PNS mendapat kesempatan untuk diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. KPLB juga dapat. Iya, KPLB. Diusulkan, mendapat kesempatan diusulkan ya.
Karena kenapa kita membuat kalimat seperti itu? Karena memang untuk proses KPLB kan dia ada proses tim tersendiri. verifikatornya sendiri itu, Pak, ya. Jadi ada tim sampai di BKN itu ada timnya. Betul. Makanya kita berani jamin bahwa mereka berhak untuk mendapat kesempatan diusulkan kenaikan pangkat. Nah, ini hal yang terakhir, mereka mendapat prioritas untuk karirnya dikembangkan. Wih, luar biasa ya, Pak. Kalau ya. sudah mendapat predikat ASN berprestasi ini. Jadi jamin ke depan kita akan lakukan itu secara lebih baik dan lebih transparan lagi. Jadi jangan ragu, karena memang kita sudah buktikan di tahun kemarin di 2023 sudah ada yang kita berikan mereka yang mendapatkan predikat itu, dan di 2024 ini sebagai kelanjutan daripada kesempatan itu sudah kita proses di antara ASN yang mendapatkan predikat di tahun 2023 kemarin. Sekarang kita sudah ajukan untuk diusulkan mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Ya, juga di tahun 2004 kemarin, awal-awal tahun kemarin, ada 2 orang ASN kita yang mendapat predikat itu sudah juga kita usulkan untuk mendapatkan anugerah ASN yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Menpan RB. Ya? Luar biasa ya. Jadi banyak kesempatan yang bisa diraih bagi teman-teman yang bisa mendapatkan predikat ASN berprestasi. Baik, teman-teman. Jadi tetap semangat teman-teman, dan kami menunggu pendaftarannya untuk tahun 2024 ini. Batas akhir pendaftarannya 31 Mei. 31 Mei, ya. Masih ada waktu nih teman-teman. Jadi masih ada waktu, silahkan dilengkapi dan di-upload datanya sehingga tim yang nanti akan menilai. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Kaban. Jadi teman-teman Smart ASN sudah banyak sekali tadi dijelaskan bahwasannya benefitnya pun banyak ya teman-teman, mendapatkan insinyur, nanti diprioritaskan untuk pengembangan karirnya, dan juga nanti diusulkan untuk kenaikan pangkat luar biasa, dan juga nanti diikut sertakan dalam lomba anugerah ASN dari pusat ya Pak ya. Yang dilaksanakan oleh Menpan RB. Baik, luar biasa sekali Smart ASN. Itu tadi beberapa penjelasan tentang PNS berprestasi. Mohon izin Pak Kaban, ini kita sudah lumayan lama nih berbincang-bincang. Ini saya juga nggak enak juga karena sudah lumayan menyita waktu Pak Kaban nih. Pasti ada kegiatan lainnya setelah ini. Baik, terima kasih Pak Kaban atas waktunya pada kegiatan hari ini. Nanti kita pasti akan izin undang lagi untuk ngobrol-ngobrol. Tadi luar biasa, sudah banyak yang dapat kami peroleh ilmu-ilmu baru tentang kepegawaian, khususnya di penghargaan reward begitu Pak ya. Jadi teman-teman Smart ASN, jangan lupa untuk selalu menonton podcast kita yang terbaru ini. Jangan lupa juga kita punya IG, jangan lupa di-subscribe, like, dan komen. Jadi teman-teman dan Ibu, sekian kita tutup untuk Pramusanti. Om Santi Om. Smart ASN Kabupaten Badung. Let's talk and learn.